Kenapa petunjuk itu? Kalau di Islam, petunjuk, wahyu. Kenapa diberikan hanya kepada para nabi dan rasul? Pertama, karena dikehendaki Allah. Yang kedua, karena yang mau diberi petunjuk itu mengerti. Makanya yang namanya petunjuk atau wahyu itu tidak boleh digembar-gemborkan, tidak boleh disebar-sebarkan. Itu pengalaman pribadi sendiri. Sama aja gini, lo bercerita dengan gue tentang diri pribadimu karena aku mengerti dan bisa dipercaya. Tapi tidak semua ceritamu ini, apalagi yang sifatnya pribadi, ku sampaikan ke orang lain. Begitupun Allah. Ini petantang-petantang, aku dapat petunjuk, lagi tegak, aku dapat petunjuk, lagi duduk. Udah kayak murahan. Sesama manusia aja susah saling percaya. Apalagi Allah yang maha. Tidak segampang itu untuk percaya ke hamba. Petunjuk yang kudapat, ini harusnya gini. Lama-lama nggak diberi Tuhan petunjuk lagi. Karena tidak bisa memegang rahasia. Bisa jadi petunjuk itu hanya untuk dirinya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan hidayah. Ini biar dikatakan dekat dengan Allah tuh. Biar dikatakan taat dengan Allah tuh. Paham. Asal ngomong. Aku sebenarnya paling tidak mau bercerita begini nih. Cuma mata dan telinga aku ini menyaksikan seperti itu. Paling sibuk aku syuting sudut pandang kali ini. Sibuk berbaju, sibuk merokok ini aja takut nanti salah. Karena sensitif. Penampilan aja kadang dibilang salah. Apalagi menyalahkan. Sampai kapanpun dan apapun yang terjadi, bagiku, agamaku yang terbaik, bagiku. Aku tidak mengajak yang lain. Sekali lagi aku ucapkan bagiku, sampai kapanpun agamaku, agama terbaik, bagiku. Nah bagimu, ya bagimu. Terus gini, nah nih, aku sendiri tidak taat banget misalnya di agamaku. Terus sudah menyalahkan agama lain. Aku sendiri masih banyak melanggar. Aku sendiri masih banyak melakukan dosa. Aku sendiri masih kurang ajar. Aku sendiri kadang tidak menghargai. Aku sendiri masih kadang tidak menghormati. Aku sendiri kadang masih pemarah. Aku sendiri kadang masih tersinggung. Terus aku sudah berani-beraninya menyalahkan agama orang lain. Itu tidak tahu diri, bukan paham. Karena kalau orang yang benar-benar paham tidak akan melakukan itu. Yang kadang aku tidak mengerti itu sudah tahu semuanya tuh, bahwa rahmatan lil alamin, jadilah rahman. Apa tidak ngerti artinya rahman? Salah menyalahkan agama itu memporak-porandakan. Betul. Tanpa sadar. Ya sudah, sedalam apapun mengalami perjalanan spiritual, sesering apapun mendapat petunjuk,
Ya cukup diri pribadi yang tahu. Dengan orang-orang yang memang dipercaya untuk diceritakan. Jangan disebarkan. Karena bisa jadi hidayah yang didapat itu hanya untuk dirimu. Agamaku itu ada ayat begini. Wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Nah sesungguhnya yang meluruskan atau menyesatkan itu yang maha menciptakan. Dan dasarnya karena akhlak. Sekali lagi, berimannya kita ini karena diimankan. Tugasnya kita setelah diimankan meyakini. Tahunya kita ini karena diberitahu. Jadi jangan karena tahu terus menggurui. Mengertinya kita ini karena dimengertikan oleh Tuhan. Jadi jangan karena mengerti seakan-akan yang lain salah. Lurusnya kita ini karena diluruskan oleh Allah, oleh Tuhan. Jangan karena lurus terus yang lain dianggap bengkok semua. Bersihnya kita ini karena dibersihkan oleh yang maha membersihkan. Jangan karena merasa bersih, terus yang lain kotor semua. Sering sekali berucap bahwa sekecil apapun yang terjadi di muka bumi ini atas izinnya, atas ridhonya. Tapi kita sendiri nah itu. Dari 2017 akhir sampai hari ini aku dekat sama lo. Pernah nggak aku menyinggung agamamu? Pernah nggak aku menyalahkan agamamu? Aku tidak akan pernah berbicara tentang agamaku kalau lo tidak bertanya. Dan dalam menjawab pun murni hanya untuk memberitahu. Kemudian ku jelaskan dasarnya. Bisa jadi menurutku dengan agamamu lo jadi dihukum atau masuk neraka. Bisa jadi pula menurutmu agamaku ini menjadikan aku masuk neraka. Itu kan keyakinan. Apa tidak ngerti yang namanya keyakinan tuh begitu? Keyakinan tuh apa gitu? Tidak bisa. Makanya kan ada lakum dinukum waliyadin. Sudah jelas dan tegas itu. Yang menyampaikan aja. Memberitahu ya memberitahu. Mengajak ya mengajak. Birgi, tempat terbaik menurutku di sana. Ayo ikut. Yaitu hakku untuk mengajak. Tapi hakmu juga untuk menolak. Jangan karena lo tolak aku jadi benci. Jangan karena aku ajak lo jadi benci. Agama itu biar kita teratur. Tujuan memeluk agama itu agar kita teratur. Agar kita tahu yang seharusnya dan tidak. Nah kenapa prakteknya jadi nggak teratur? Beragama tuh karena apa? Tanya dulu sekali lagi niatmu tuh apa? Ku tegaskan sekali lagi, buat diriku sendiri, disaksikan oleh Allah. Dari semenjak aku bisa berpikir sampai hari ini, dari tiap niatku, ucapku, dan tingkah lakuku ini,
akan diminta pertanggungjawaban oleh yang maha menciptakanku. Apakah aku ini benar-benar karena dia atau ada niat di balik niatku? Ini buat diriku sendiri. Yang beragama saja saling salah menyalahkan. Yang beragama saja antar pemeluk kadang enggak. Dan sekali lagi, setiap agama itu menurutku baik bagi pemeluknya masing-masing. Nah, kalau ada yang jahat bukan agamanya yang salah, tapi pemeluknya. Jadi bodoh kalau akhirnya tidak beragama hanya karena melihat pemeluknya. Aku harus ulangi lagi yang begini nih, biar tahu, ngerti. Bagiku seluruh agama itu baik menurut pemeluknya masing-masing. Kalaupun ada yang salah, itu pemeluknya yang kurang ajar dan salah, bukan agama itu sendiri. Apa pernah sekali aja terucap di mulutku ini untuk mengajakmu masuk ke agamaku? Kak, Ya aku cerminkan aja dengan niat, ucap, dan tingkah laku. Efek dari agama yang kuanut begini. Soal lo tertarik atau tidak itu hakmu. Namanya juga keyakinan. Apa tidak ngerti? kalau ngerti, mungkin lo nggak jelasin. Jadi yang akhirnya membuat perpecahan Ya, adalah niat. dalam memberitahu dan menyampaikan. Apa benar? Tidak bisa sih dilihat sebenarnya. Tidak bisa disaksikan, tapi begini. Rasakan, renungkan dari tiap yang kita niatkan, kemudian kita ucapkan, kemudian kita lakukan, apa benar-benar karena Tuhan? Itu dulu. Atau tadi ada niat di balik niat. Karena gini, kalau segala sesuatu yang kita niatkan itu murni karena Tuhan, kalau tiap yang kita ucapkan itu murni karena Tuhan, kalau tiap yang kita lakukan itu murni karena Tuhan, tentunya tidak ada tersinggung. Tentunya tidak ada yang namanya sakit hati, yang akhirnya membenci. Tentunya tidak ada salah menyalahkan. Satu lagi yang lebih penting, beragama tuh karena apa? Karena sesama manusia, atau karena Allah, biar pertama beragama itu karena Allah. Kemudian agar berakhlak. Banyak kadang orang merubah keyakinan itu hanya karena melihat orang, hanya karena mendengar perkataan, atau karena kekecewaan, atau karena pasangan hidup. Jadi beragamalah karena keyakinan yang sesadar-sadarnya.
beragamalah murni karena Tuhanmu. Kalau beragama itu murni karena Tuhanmu, aplikasinya tentulah berakhlak. Terus, apapun yang kita sampaikan tentang apapun yang kita pahami dalam keyakinan kita, yang kita pahami di dalam agama kita, apakah benar sudah dipraktekkan di kehidupan sehari-hari? Jangan sampai kita menyuruh orang untuk tidak iri, kita sendiri iri. Kalau ada orang yang tersesat di dalam hutan dan kita lihat, terus kita salahkan, menurutku tambah tersesat dia. Kalau ada orang tersesat di dalam hutan dan kita lihat, bahkan dia minta tolong, tapi kita vonis, kita kafirkan, menurutku akan tambah tersesat deh. Pasti itu. Jadi kadang-kadang kita tuh serba salah dalam bertanya tuh. Bertanya tentang sebuah kebenaran. Tapi akhirnya yang kita dengar tuh seperti disalahkan. Bercerita tentang kesalahan yang kita lakukan tuh malah dihukum, divonis. Jadi harus seperti apa? Kata Allah, siapapun yang paham akan agama, siapapun yang mengerti akan agama, sesungguhnya dia adalah wakilku di muka bumi ini. Nah, wakilnya yang maha baik, harusnya yang jadi wakil itu baik. Menjadi seorang wakil dari yang maha tulus, ya harusnya tulus. Menjadi wakil dari yang maha bijaksana, ya harusnya bijaksana. Menjadi wakil dari yang maha adil, harusnya adil. Menjadi wakil dari yang maha pengampun, ya harusnya jangan kejam. Menjadi wakil dari yang maha baik, ya harusnya baik. Kalau bahasa manusianya, kita ini anak buah dari bos yang maha serba maha. Yang maha di atas segala-galanya aja maha pengampun. Masa kita menghukum dan mengafir-ngafirkan? Yang maha di atas segala-galanya aja memperbaiki. Masa kita menghancurkan?
Intinya, ketika merasa menjadi seorang wakil dari Yang Maha, segala maha, sebelum melaksanakan tugasnya, ya harus mengerti dulu siapa bosnya.